Sri Mulat sudah meninggal dunia sudah beberapa tahun yang lalu. Tapi kalau grupnya itu ya ada orangnya, tapi sudah kurang ke sini ya. Sorry, diulangi. Coba pertanyaan diulangi. Gimana kabar teman-teman Srimulat atau yang lain? Jadi pertanyaan ini yang jelas, bagaimana kabarnya Sri Mulat atau bagaimana kabarnya teman-teman yang pernah main di Sri Mulat? Ya sehat-sehat semua, tinggal Tesi, Kadir, siapa, Nunung, terus apa lagi ya? Apa ya? Kadir, Tesi, saya. Di Surabaya kayaknya udah nggak ada kayaknya. Tapi pernah nggak sih Pak Ade mungkin pas lagi kumpul gitu pengen kayak apa pagelaran lagi gitu? Nah kalau ada yang nanggap ya pengen dong. Nah, waktu itu ada di Ciputra, waktu itu ada panitia yang berlaku sok gini. Oh suruh tanda tangan, suruh nggak mau DP, akhirnya nggak jadi. Ini saya nggak menyebut namanya nanti tersinggung, orang penting ini. Tapi masih tetap ya dirindukan gitu sama mungkin penggemar-penggemar. Bahasa dirindukan ini jangan tanya saya, yang merindukan ini masyarakat. Jadi kadang-kadang saya masih off air ya, walaupun jarang, itu mesti ada masih untuk suruh ngelawak bertiga sama Tesi, kadang-kadang sama Kadir gitu. Kemarin sama Kadir berdua, kapan itu sama Tesi, kadang-kadang saya ngajak stand up komedi Muti itu gitu. Siapa aja, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk kabar teman-teman yang lain gitu masih komunikasi dengan baik ya Pak Ade. Mungkin kayak Mbak Nunu juga kayak Kalau Mbak Nunung tuh kita lama nggak ketemu, dia tuh di Solo apa di Jakarta itu jarang ketemu, jarang bergaul. Dia kan termasuk yang paling tinggi anunya bayar ratingnya ya. Jadi kita sadar diri agak minder ngadepi orang-orang yang begitu. Tapi ya kami sering silaturahmi. tapi Pak Ade dengar nggak sih kemarin juga sempat sakit katanya Siapa tuh? Mbak Nunu Ya ya. denger, kan sudah sehat kan. Tapi Pak Ade pasti tahu dong maksudnya dengan Mbak Nunung ini jatuh bangunnya Mbak Nunung kan dulu juga sama bareng-bareng di Srimulat, membangun Sieta. Srimulat gitu. Jatuh bangun tuh lagunya siapa ya? Jatuh bangun aku mencintaimu. Christina, Siapa itu? Christina. Iya, kalau itu saya nggak ngerti lagu atau jatuh bangun itu. Iya. Bahasa jatuh bangun tuh artinya bagaimana? Ya mungkin dalam karirnya dia gitu. Kami nggak bisa melihat itu jatuh apa tidak, tapi yang terang Nunung daripada yang lain masih di TV ada beberapa hari yang lalu tuh berapa kali di, maaf saya nyebut MNG ya, di apa Family 100 itu berapa hari itu berturut-turut gitu. Nah ini kalau ada pesawat ini di-cut apa enggak ini? Ini. Nah nanti diawali aja, diawali dari setelah masalah Nunung. Kalau menurut Pak Ade Mbak Nunung tuh sosok yang seperti apa sih Pak Ade? Sosoknya ya baik, dia itu paling bertanggung jawab kepada keluarga, adik-adiknya. Wah, dulur-dulurnya itu tanggung jawabnya besar sekali. Berani berkorban untuk keluarga itu Nunung itu. Hebatnya di situ Nunung itu. Pak Ade pernah nggak sih kayak ngasih apa wejangan gitu tuh Mbak Nunung kan artinya kan Mbak Nunung itu kan Saya tuh seniornya Pak Ade ya, gitu kan. Wejang Nunung saya lebih tua saya, Nah tapi iya lebih ngetop dia. Jadi kayaknya bukan level saya kalau saya itu menasihati Nunung. iya iya. Saya paling bisa menasihati ya Miko itu driver itu. Tapi kemarin juga sempet kabarnya Mbak Nunung tuh kos sekarang tuh hidupnya kos terus rumah-rumah pada dijual gitu. Pada denger nggak sih? Ya dengar dari berita aja, tapi rumahnya di Solo masih ada kok. Saya nggak tahu kalau yang di sana kita jarang ketemu. Wong waktu halal bihalal Rio apa Lebaran tahun dulu aja tak undang janji datang nggak datang. Tapi kadang-kadang pernah datang juga dulu. Tapi kalau Pak Ade ngeliat artinya Mbak Nunung bukan orang yang susah ini Ade ya. Saya kira enggak ya. Katanya dengar-dengar buka rumah makan di Solo. Iya Saya melihat dia dulu ya, di apa itu berita. iya. Berarti bukan orang yang bener-bener jatuh banget yang kayak nggak punya apa-apa gitu kan Pak Ade bukan kan ya? Tapi lah rumah makannya di Solo tuh ada kok. Iya. Ada sih emang. Ini saya berita-berita loh ya. Dia buka rumah makan di Solo. Tapi dia sekarang kan masih di sini kan jobnya masih ada TV itu. Mungkin ya nggak se apa ya, heboh dulu ya. Tapi masih ada Nunung itu daripada yang kami ini ya. Tapi Pak Ade terakhir komunikasi sama Mbak Nunung kapan? Lama. Oh lama banget. Iya, waktu sakit itu saya telepon, saya dipanggil di telepon Bu Agum.
barangkali apa yang bisa diperbuatkan. Bu Agum Gumelar itu kan kepala apa ya, yayasan kanker itu. Jadi mungkin dijak sharing-sharing lah bagaimana. Tapi tak suruh Tuhan, tak telepon, kalau nggak salah datang langsung telepon-teleponan sama Bu Agum. Berita atau apa yang dibicarakan sama Ibu, saya kira masalah penyakit itu kaitannya dengan Ibu Agum itu adalah Ketua Yayasan Kanker Indonesia. Oh berarti itu terakhir ya, maksudnya dengan komunikasi dengan Pak D. Ya, kayaknya ada lama-lama ya. Oh ya belum lama lah. Belum ya waktu belum lama. Tapi kalau ngeliat sekarang udah seger lagi, badannya juga udah. Saya belum pernah tahu orangnya, lama nggak ketemu. Di TV kan maksudnya udah kelihatan. Di TV itu kan dipoto make up kan. Orang sakit bisa kelihatan sehat, orang sehat bisa kelihatan sakit kan di make up. Tapi kelihatannya masih ceria. Nunung itu memang termasuk humoris juga. Bercandanya itu kalau di luar tuh, waduh. Ini banget. Ya, Sama nah itu. teman juga kayak apa, kekeluargaannya juga erat banget gitu. Baiklah, ya sejak sakit itu jarang komunikasi. Kalau dulu kami itu teman-teman mantan pemain Sri Mulat itu ada arisan itu juga ikut dia tuh. Walaupun jarang datang tapi bayar terus gitu. Tapi Pak D ada support nggak sih buat Mbak Nunung mungkin yang kabarnya lagi jatuh tuh mungkin? Kok bilang dari jatuh, saya jatuh dari mana? Enggak lah ya. Oh, belum lama aku lihat di MNC, ke orang kalau sudah di TV ada itu masa jatuh. Hanya orang aja kadang itu kalau udah agak kelihatan lama. Kenapa nggak tanya saya di TV udah jarang. Loh, saya nggak merasa jatuh. Saya, ya begini nih Tarzan. Kontrakannya banyak Pak D. Bahasa itu tidak bisa saya jawab karena itu bukan urusan saya. Itu bisnisnya anak saya. Dan saya nggak ada urusan dengan kontrak-kontrakan itu. Oke, Pak D mungkin terakhir nih, mungkin kalau misalnya lagi ketemuan gitu, mungkin apa yang mau disampaikan ke Mbak Nunung? Saya nggak pernah ketemu, ngomong apa sudah. Nunung itu orang hebat loh. Dulu pernah jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun beberapa kali. Biasanya orang itu kesempatan nggak ada 2 kali ya, tapi Nunung itu beberapa kali kesempatan itu banyak. Itu bahasa yang tak sampaikan kepada Nunung. Ada yang disampaikan lagi mungkin? Sudah, nah ya semoga tetap sehat, komunikasi selalu ya, gitu. Semangat, mungkin semangat. Ya dia semangat kok dia tuh. Kalau ngomong itu centar-centar itu masih semangatnya tinggi Pak. Berarti nggak ada perubahan ya setelah sakit kemarin, masih tetap dengan kayak Nunung yang dulu ya Pak D? Saya ketemu terakhir itu saya ke rumahnya di tempat pasangan ya waktu disuruh Bu Agum itu aja. Udah agak lama juga ya. Tuh. Berarti walaupun dia ngekos bukan berarti dia nggak punya ya Pak D? Katanya kan dia kan kos di pasar Minggu. Saya nggak tahu bilang maksudnya nggak punya itu apa maksudnya? Ya kadang itu orang pemikirannya, orang kalau udah ngekos nggak punya rumah terus kayak Pikiran orang itu jangan begitu, kadang-kadang ya bisa negatif bisa positif kadang-kadang. Memang artis ya, kalau lagi tenar wah dipuja, wah manja. Tapi kadang-kadang kalau udah terpuruk itu aduh, sampai itu ada berita artis yang istrinya berapa, ini yang kaya, ini yang miskin, itu sadis banget berita seperti itu. Tapi sekarang kan zaman kebebasan ya silakan aja lah.